Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya akan membacakan profil sekolah. Tentang profil sekolah SMP Darul Quran Sukoharjo. Ini pengantar dari Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, khususnya para peserta didik baru yang telah diterima di SMP Darul Quran Sukoharjo pada tahun pelajaran 2021-2022. Sholawat dan salam semoga tercurahkan pada uswah hasanah seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Keluarga besar SMP Darul Quran Sukoharjo mengucapkan selamat kepada seluruh ananda peserta didik baru kelas 7 beserta keluarga dan selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar SMP Darul Quran Sukoharjo serta Yayasan Darul Quran Sukoharjo. Mengawali tahun pelajaran 2021-2022, seluruh peserta didik wajib mengikuti kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah. Namun pada tahun ini kegiatan MPLS dilaksanakan berbeda. Pandemi COVID saat ini masih terus menjadi perhatian kita semua. Sehingga untuk menghindari menularnya wabah ini, kegiatan MPLS kita gelar secara daring atau online. Kami berharap para siswa bisa mengikuti MPLS daring ini dengan semangat dan sungguh-sungguh, serta orang tua siswa tetap memantau dan membimbing anak-anaknya untuk mengikuti proses pengenalan lingkungan sekolah ini secara daring. Kita berdoa semoga wabah ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selama kegiatan ini berlangsung, kami berharap Ananda memperoleh pengalaman baru yang menyenangkan, mengenal teman-teman baru, para guru, karyawan, seluruh komponen sekolah beserta norma, budaya, dan tata tertib yang berlaku di dalamnya. Dan yang paling utama adalah mengenal lingkungan sekolah sebagai wawasan wiyata mandala tempat belajar kalian selama 3 tahun ke depan. Semoga kegiatan ini menjadikan Ananda sebagai insan yang beriman, disiplin, dan unggul. Selamat mengikuti MPLS, sukses untuk Ananda semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi adalah kata pengantar dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya saya akan membacakan sedikit tentang profil sekolah. Nama sekolah adalah SMP Darul Quran Sukoharjo. Nomor statistiknya 2020311040088. Tipe sekolahnya adalah swasta. Kemudian alamat sekolahnya di Jalan Dr. Sutomo nomor 7 Gayam Sukoharjo. Kecamatannya Sukoharjo, Kabupatennya Sukoharjo, Provinsinya Jawa Tengah. Untuk nomor telepon 02715909220. Selanjutnya email smpdarulquran@gmail.com. Selanjutnya status sekolah adalah terakreditasi. Akreditasinya adalah C, tahun didirikannya 2012. Untuk IT-nya sudah mencapai 25% dengan hotspot yang sudah dimiliki oleh sekolah. Selanjutnya kami akan tunjukkan untuk denah dari halaman depan. Ini adalah halaman utama. Kemudian di sini teras, kemudian di sini ada kantor, di sini aula, sini ada kamar. Terus di sini juga ada kamar, dapur, ruang makan, dan belakang ini kamar mandi. Sebelah sini adalah tempat jemuran. Ini kamar mandi, dan ini adalah ruang kelas 9, ruang kelas 8, dan ruang kelas 7. Demikian untuk denah SMP dan Pondok Pesantren Darul Quran Sukoharjo.
Selanjutnya, untuk struktur organisasi, komite sekolah Bapak Muhammad Qaidul Umam AS, Sarjana Agama, kemudian Kepala Sekolah Bapak Wasid Kamron Hidayatullah, Sarjana Pendidikan Islam, kemudian Bendahara Winda Suci Cahyani, Sarjana Pendidikan, kemudian Kesiswaan Siddiq Krisno Aji, kemudian Kurikulum Bapak Saiful Anwar, kemudian Sarpras Ibu Rosilintang Prameswari, Sarjana Pendidikan, kemudian Wali kelas 7, ini diampu oleh Ibu Wika Rintan, Sarjana Pendidikan, kemudian untuk kelas 8 diampu oleh Ibu Nugraheni Hercaya Haningrum, kemudian untuk wali kelas 9 ini Ibu Rosilintang Prameswari SPD. Demikian untuk struktur organisasi secara singkat. Kemudian untuk kurikulum ini kami sampaikan yang penting saja, bahwa dalam pembelajaran ini harus memuat 4C, yaitu PPK, penguatan pendidikan karakter, karena mengacu pada abad 21. Yang utama adalah kondisi nyata. Ini berdiri tahun 2012 dengan luas lahan kurang lebih 1.500. Kemudian peserta didik ini juga bermacam-macam. Untuk kualifikasi pendidikan S1 100% dan sudah linier, semua gurunya mengampu dengan mata pelajarannya masing-masing dan latar belakang yang sama pendidikannya. Kemudian untuk visi adalah melahirkan cendekiawan muslim berakhlak mulia dan berkarakter Qurani serta berjiwa entrepreneur atau mandiri dalam pembangunan peradaban Islam masa depan. Kemudian indikator visinya, perilaku luhur, budi pekerti baik, mampu berkompetisi di tingkat regional, nasional maupun internasional, terus memiliki keunggulan dalam setiap lulusannya. Kemudian misi, mewujudkan lembaga berbasis iqamatu wajib wa ihya sunnah, unggul, kompetitif, global, rahmatan lil alamin, mencetak generasi Qurani yang mandiri, berjiwa pemimpin, cerdas, peka, visioner, dan berwawasan luas, serta menjadikan daku metode sebagai pakaian sehari-hari. Kemudian mencetak generasi yang cinta bersedekah sepanjang hidup, melaksanakan kegiatan akademis dan non-akademis yang kreatif, efektif, dan inovatif, mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal melalui kegiatan intra dan ekstrakurikuler, mengembangkan budaya gemar membaca, bertoleransi, bekerjasama, dan saling menghargai. Dan yang terakhir, menanamkan kepedulian sosial dan lingkungan yang ramah, nasionalisme, dan semangat kebangsaan. Tujuan sekolah, tujuan pendidikan di sekolah, 1. Terpenuhinya perangkat pembelajaran yang semua mata pelajaran mempertimbangkan nilai karakter yang terdiri dari religius, integritas, kemandirian, gotong royong, dan nasionalis. Terwujudnya budaya gemar membaca, bertoleransi, bekerja sama, dan saling menghargai. Tercapainya peningkatan prestasi peserta didik baik di bidang akademis maupun non-akademis. Terwujudnya lingkungan sekolah yang memiliki kepedulian sosial dan lingkungan ramah nasionalisme dan semangat kebangsaan. Untuk struktur muatan kurikulum, untuk pendidikan agama Islam ini 3 jam per minggunya, kemudian pendidikan kewarganegaraan 3 jam, bahasa Indonesia 6 jam, kemudian bahasa Inggris 5 jam, matematika 5 jam, ilmu pengetahuan alam 5 jam, ilmu pengetahuan sosial 4 jam, pendidikan jasmani dan kesehatan 3 jam, seni budaya dan keterampilan 2 jam, dan prakarya 2 jam. Demikian untuk kurikulum. Kemudian yang terakhir adalah peraturan akademik. Di dalam peraturan akademik
ini juga mengatur kegiatan siswa maupun dalam belajar maupun di luar pembelajaran. Peraturan akademik mengatur persyaratan kehadiran, ketentuan ulangan, remedial, kenaikan kelas, kelulusan, dan hak-hak peserta didik di SMP Darul Quran Sukoharjo. Kemudian ini juga mengatur fasilitas yang terkait untuk kegiatan belajar. Kemudian peserta didik juga mengatur peraturan akademik ini mengatur layanan konsultasi baik mata pelajaran, wali kelas maupun bimbingan konseling. Kemudian juga ini mengatur proses pendidikan di SMP Darul Quran Sukoharjo. Kemudian ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan kenaikan kelas. Yang pertama, kehadiran. Ini minimal adalah 90% dari total jam tatap muka. Kemudian peserta didik ini juga harus hadir di kelas maupun di praktek di luar kelas. Kemudian ketidakhadiran harus berdasarkan ada surat keterangan dari dokter. Kemudian penilaian harian ini juga disusun oleh guru masing-masing, yaitu per KD. Terus kemudian penilaian tengah semester ini juga penjabaran dari silabus, ini kurang lebih 8-10 minggu efektif pembelajaran. Terus ini juga mempresentasikan seluruh kompetensi dasar. Penilaian tengah semester tertulis bentuknya, soalnya adalah uraian. Kemudian pada sebelum pelaksanaannya ini diinformasikan paling lambat adalah 1 minggu sebelumnya, dan hasilnya ini juga akan diinformasikan ke peserta didik maupun orang tua. Selanjutnya, penilaian akhir semester ini juga tidak hampir berbeda dengan penilaian tengah semester. Untuk penilaian akhir semester ini dilaksanakan secara serentak seluruh mapel di akhir semester. Kemudian untuk hasilnya juga diinformasikan adalah maksimal 1 minggu setelah pelaksanaan. Kemudian penilaian kenaikan kelas ini juga hampir sama dengan penilaian akhir semester seperti itu. Nah, peserta didik yang belum mencapai KKM nanti akan ada kegiatan remedial. Nah, melalui kegiatan remedial atau pengayaan, ini peserta didik harapannya mampu mencapai KKM yang telah ditentukan. Kemudian penilaian praktek ini hanya dilakukan pada mata pelajaran tertentu saja. Kemudian indikatornya juga bersifat praktek. Penilaian praktek ini juga disesuaikan dengan RPP yang telah disusun. Kemudian instrumen maupun prosedur penilaian yang disusun dan dikembangkan ini juga berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian untuk penilaian akhlak ini juga dilakukan pada semua mata pelajaran. Indikatornya juga bersifat akhlak. Kemudian pelaksanaan akhlak dilakukan dengan kegiatan belajar mengajar yang disusun dalam RPP. Ini biasanya dimasukkan dalam penilaian sikap. Kemudian penilaian kepribadian ini dilakukan guru bimbingan konseling. Penilaian kepribadian direncanakan dan dilaksanakan oleh bimbingan konseling. Kemudian instrumen dan prosedur penilaian disusun dan kembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kemudian ujian sekolah. Ujian sekolah ini mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada mata pelajaran tertentu, yaitu 12 mapel yang telah disebutkan dalam kurikulum tadi. Kemudian ujian tertulis dan ujian praktek, penilaian sikap pada kelompok mata pelajaran tertentu untuk ujian prakteknya. Kemudian ujian sekolah tulis itu mengikuti ketentuan yang berlaku.
Kemudian untuk ujian nasional ini sudah ditiadakan, kemudian saat ini menggunakan asesmen nasional. Selanjutnya, ketentuan kenaikan kelas. Minimal kehadiran adalah 90%, menyelesaikan semua program pembelajaran di semester 1 dan 2 di kelas yang diikuti, memiliki nilai di bawah KKM tidak lebih dari 3 mata pelajaran. KKM yang digunakan di SMP Darul Quran Sukoharjo yaitu 72. Jadi adik-adik siswa sekalian, silahkan diupayakan nilainya tidak kurang dari 72. Kemudian jika tidak naik kelas, ini mengulang di semester atau di kelas sebelumnya. Kemudian ketentuan kelulusan ini wajib menyelesaikan program pembelajaran. Kemudian memperoleh nilai minimal atau sesuai KKM. Baik pada keterampilan, sosial maupun kepribadian. Kemudian fasilitas yang pertama adalah lab IPA. Ini diawasi dan diatur oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan, yaitu mapel IPA. Ini tentunya juga harus mengikuti tata tertib yang berlaku. Kemudian ada lab komputer. Ini digunakan untuk jam pelajaran TIK ataupun pada saat-saat tertentu. Kemudian ada lab bahasa, ada lab multimedia, terus ada perpustakaan. Setiap peserta didik secara otomatis menjadi anggota perpustakaan di SMP Darul Quran Sukoharjo. Setiap peserta didik berhak meminjam buku perpustakaan sesuai dengan yang berlaku. Setiap peserta didik berhak memanfaatkan buku perpustakaan sebagai sumber belajar. Proses belajar mengajar dapat dilaksanakan di perpustakaan dengan bimbingan guru mata pelajaran atau guru piket. Hak siswa mendapat layanan konseling, konsultasi dengan guru mata pelajaran. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran. Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran dilakukan pada waktu yang ditentukan secara bersama antara peserta didik dan guru. Kemudian layanan konsultasi dengan guru mapel hanya terkait dengan mata pelajaran dalam hal kesulitan mengikuti, kesulitan melaksanakan tugas lainnya. Konsultasi dengan wali kelas ini juga merupakan hak peserta didik. Ini juga bersangkutan dengan masalah di kelas. Kemudian dengan konselor, ini dengan layanan prestasi maupun konselor. Banyak yang konsultasi untuk masalah ini terkait dengan pergaulan siswa. Ini juga dapat dilaksanakan dengan pelayanan. Kemudian prestasi ini di bidang akademik maupun non-akademik berhak mendapat penghargaan. Penghargaan peserta didik berprestasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kemudian untuk mutasi, jumlah peserta didik kurang dari maksimal 32 peserta didik per rombongan belajar. Nilai akreditasi minimal sama dengan SMP Darul Quran. Kemudian menunjukkan nilai rapot. Kemudian menunjukkan NISN. Dan yang terakhir, calon peserta didik hadir ke SMP Darul Quran Sukoharjo didampingi orang tua atau wali. Kemudian ada kesanggupan menerima peserta didik di sekolah yang dituju. Untuk peserta didik yang pindah ke sekolah lain, kemudian melengkapi dan melunasi administrasi sekolah. Terus yang terakhir, mengembalikan peserta didik ke orang tuanya. Peserta didik dinyatakan lulus dari SMP Darul Quran Sukoharjo atau
peserta didik meninggal dunia, atau peserta didik mengundurkan diri dari SMP Darul Quran Sukoharjo atas permintaan orang tua atau wali. Melalui keputusan Dewan Guru, peserta didik tinggal kelas 2 kali berturut-turut atau yang sama. Terus kemudian melalui keputusan Dewan Guru, peserta didik karena alasan yang kuat tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga tidak berhasil mencapai kompetensi yang ditargetkan. Kemudian dikarenakan telah mencapai skor pelanggaran maksimal. Demikian untuk peraturan akademik yang telah dibuat oleh SMP Darul Quran Sukoharjo. Semoga peraturan akademik ini dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan baik. Adik-adik, siswa sekalian, jangan takut karena pembelajaran di SMP Darul Quran Sukoharjo ini tentunya sangat menyenangkan. Demikian untuk profil sekolah maupun peraturan akademik ataupun struktur organisasi dan denah sekolah dan kurikulum telah kami sampaikan. Selamat bergabung di SMP Darul Quran Sukoharjo. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di kemudian hari. Adik-adik, bisa kalian juga membuka profil kami. Profil sekolah ini di profil SMP Darul Quran Sukoharjo. Nah, ini adalah Bapak Kepala Sekolah. Kemudian beliau adalah Bapak Saiful Anwar sebagai Wakil Kurikulum. Kemudian Bapak M. Qaidil Umam, ini sebagai Guru Bahasa Arab dan Komite Sekolah. Beliau Bapak Muhammad Khairuzat sebagai Guru TIK. Ibu Tri Sularmi, Guru Seni Budaya. Bapak Nur Hidayatullah, Guru PAI. Bapak Fajar Haryo Wibisono, Guru PJOK. Saya sendiri, Bapak Sidik, sebagai Guru Matematika. Bu Novi, ini sudah pindah tugas. Kemudian Bu Fatimah Nurul, ini Guru Bahasa Inggris. Kemudian Ibu Rosi Lintang, ini sebagai Guru Bahasa Indonesia. Ini Ibu Nugraheni, Guru Matematika. Dan ini Ibu Winda Suci Cahyani, Guru IPA. Nah, ini adalah ruang kelas. Halaman utama. Ini ruang lab komputer. Nah, terima kasih atas kesediaannya, waktunya. Semoga dapat bergabung secara tatap muka. Sampai berjumpa kembali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.